rekan-rekan pekerja yang merasakan pertama bahwa sikap atau polisi-polisi Pak Anies di DKI dulu terbukti berpihak pada kesejahteraan kaum pekerja. Tapi juga punya harapan bahwa apabila nanti Pak Anies memimpin Indonesia, kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan di Jakarta juga di scale up atau diperluas kepada kaum pekerja di seluruh Indonesia. Apakah itu mungkin? Saya kira sudah terbukti bahwa Pak Anies punya keberanian untuk menempuh terobosan, tapi juga punya kemampuan policy making atau pembuatan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Jadi itu yang menjadi bekal kita, dan tadi kita mendapat satu amanat dari teman-teman SPN yang akan saya sampaikan pada Pak calon presiden. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin hadirkan satu kabar yang menarik dari sejak kemarin sudah viral, yaitu salah satu asosiasi pekerja kaum buruh dalam hal ini, yaitu SPN, Serikat Pekerja Nasional, yang beranggotakan sekitar lebih dari 200.000 anggota kaum pekerja, kaum buruh seluruh Indonesia, yang sebelumnya telah memberi dukungan terhadap Capres untuk mendukung Capres Ganjar Pranowo dari PDIP, tetapi kemarin ketika mereka menggelar rapat kerja nasional di Tegal, Jawa Tengah, di daerah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo, mereka mencabut dukungan itu dan kembali kemudian mereka mendukung Capres Anies Rashid Baswedan. Kita tidak tahu alasan detailnya, tetapi menurut ketuanya pada kesempatan diwawancara oleh awak media pada acara itu, dia mengatakan bahwa aspirasi-aspirasi yang datang dari daerah itu mendesak supaya mereka mencabut dukungan dari Ganjar dan memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan, karena menurut mereka bahwa Ganjar selama ini juga tidak memberi dukungan terhadap kesejahteraan kaum buruh, tetapi yang real Anies Rashid Baswedan jelas ketika Covid menimpa bangsa Indonesia, juga di tengah-tengah itu dia masih memilah dan memberi dukungan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dianggap bahwa Anies ketika dia menjadi gubernur banyak memberikan perhatian dan meningkatkan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan buruh, termasuk juga menetapkan upah minimum regional yang tertinggi di seluruh Indonesia. Dan karena itu mereka berharap ketika Anies menjadi presiden atau memenangkan pilpres yang akan datang, mereka berharap bahwa Anies bisa memperluas kebijakan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta itu, bisa kebijakan itu bisa ditularkan ke seluruh buruh seluruh Indonesia. Nah, kira-kira itu saudara sekalian apa intinya, tetapi saudara sekalian kita coba untuk membacakan apa yang dimuat di dalam ABW News ini terkait dengan masalah tersebut. Serikat Pekerja Nasional mencabut dukungan terhadap bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Mereka sepakat mengalihkan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi nasional khusus atau Rakornasus Serikat Pekerja Nasional yang diselenggarakan di Kota Tegal Kamis 3 Agustus 2023. Ketua Umum SPN Joko Heriono menegaskan dukungannya diberikan karena para pengurus SPN merasakan keberpihakan Anies kepada para pekerja selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebelum rakornas ini, Joko mengaku SPN seluruh Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan usai melakukan sidang Majelis Nasional atau SPN 4 di Lombok Garden Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya otomatis beralih dukung Anies dong, ini kan resmi melalui rapat koordinasi khusus. Kalau kemarin kan dideklarasi dukungan dilakukan di Lombok ya. Joko menjawab pertanyaan apakah mencabut dukungannya ke Ganjar Pranowo dan beralih ke Anies Baswedan. Terkait kerjasamanya dengan Ganjar Buruh Berjuang atau GBB, Joko menegaskan kerjasama penelitian masih terus berlanjut, tetapi aspirasi terkait capres mengikuti hasil Rakornas
hari ini. Ini adalah forum tertinggi sementara kerjasama dengan GBB hanya diputuskan oleh DPP, katanya. Dukungan terhadap Anies Baswedan, kata Joko, merupakan aspirasi dari teman-teman pekerja. Mereka berharap kebijakan Anies selama memimpin DKI Jakarta bisa diperluas di Indonesia. Pihaknya menyinggung soal janji mencabut Omnibus Law sampai jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Itu yang dijanjikan Anies Baswedan dan Pak Anies sudah melaksanakan di DKI, tapi karena lingkungan daerah maka bukan sistem jamsos tetapi bansos. Tapi kalau dibawa ke sistem yang permanen kan bisa menjamin semua warga negara. Pekerja punya harapan agar kebijakan yang dulu dilakukan di Jakarta diperluas di Indonesia. Lebih lanjut, Joko mengungkapkan SPN memiliki 16 pengurus di tingkat provinsi dan ratusan pengurus di Kota Madya, kabupaten seluruh Indonesia. Serikat buruh ini beranggotakan 205.409 orang yang tersebar di 427 kabupaten kota. Sebagai bentuk dukungan, selanjutnya Joko menyerahkan surat rekomendasi SPN kepada Sudirman Said, anggota tim 8 Anies Baswedan. Usai acara, Sudirman Said menegaskan akan segera meneruskan aspirasi para buruh SPN tersebut ke Anies. Tentu sesegera mungkin akan saya sampaikan ke Pak Anies Rashid Baswedan. Ia menilai dukungan SPN ini menambah energi baru bagi Anies. Menurut Sudirman, sebelumnya para buruh di beberapa kota seperti Bandung, Sumedang, Batam, Purwakarta, Jogja, dan DKI Jakarta telah terlebih dahulu menyatakan dukungan ke Anies Rashid Baswedan. Batam, Bandung, Purwakarta, Sumedang, Jogja, dan kota-kota lainnya sudah. Minggu depan kota-kota di Jatim menyusul, kata Sudirman Said. Pernyataan sikap dukungan buruh ke Anies, lanjut Sudirman Said, merupakan dampak kebijakan Anies terhadap pekerja saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Semasa menjabat gubernur, Anies telah membuat kebijakan yang dianggap berpihak pada pekerja. Ini bentuk gelombang dukungan pekerja terhadap pekerja yang sangat merasakan kebijakan Anies Baswedan di DKI Jakarta yang terbukti berpihak pada kesejahteraan pekerja. Saya kira Anies sudah punya keberanian untuk menempuh terobosan, juga punya kemampuan policy making atau pembuat kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah berita lengkap dari yang dimuat di ABW News. Dan sebagaimana tadi ketahui bahwa rupanya memang di kegiatan itu juga di Rakernas khusus yang diadakan di Tegal itu dihadiri oleh perwakilannya Anies, yaitu Dr. Sudirman Said yang merupakan anggota tim khusus dari Pak Anies. Dan sebagaimana tadi katakan, mengapa mereka mengalihkan dukungan itu kepada Pak Anies setelah merekrut pada sebelumnya mereka memberi dukungan terhadap Ganjar Pranowo, karena rupanya memang pada saat penentuan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di NTB itu hanya dilakukan oleh DPP. Mungkin DPP merasa bahwa ini desakan dari dari bawah, struktur di bawahnya begitu kuat sehingga mereka menggelar rakernas khusus dan kemudian mereka melakukan pencabutan dukungan dan menumpukan dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan. Karena memang alasan jelas bahwa selama ini dari seluruh kepala daerah di masa 5 tahun terakhir ini yang berpihak jelas tentang kesejahteraan para buruh adalah cuma Gubernur DKI Jakarta, itu Anies Rashid Baswedan. Nah, itulah sehingga sudah banyak buruh yang telah memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan. Demikian kawan-kawan sekalian, saya berharap bahwa mudah-mudahan bermanfaat dan informatif. Saudara sekalian, saya berharap ketulusan Anda jangan Anda lewatkan, tekan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.